bagaimana saya belajar pemerintahan? Yang saya lakukan adalah saya panggil semua kepala-kepala dinas saat itu, saya minta agar dipaparkan semua APBD yang mereka pegang. Saya teliti semua, mereka memaparkan semua. Akhirnya saya tahu isi APBD yang ada di Dinas Kesehatan. Saya tahu isi APBD yang ada di Dinas PU, Dinas Pendidikan, semua dinas. Kemudian saya simpulkan bahwasanya APBD sangat minim, tapi saya mesti membangun kota ini. Nah, akhirnya saya tahu bahwa uang yang paling besar itu ada dengan masyarakat, yaitu uang di kantong masyarakat. Akhirnya saya banyak membuat inovasi. Inovasi yang bagaimana membuat masyarakat mengeluarkan uang di kantongnya, uang pribadi, bagaimana dia menghabiskan waktunya gotong royong untuk membangun daerah lingkungan dia masing-masing. Sehingga kami membangun hanya menggunakan dana APBD sangat minim sekali. Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneh ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan tentunya beliau ini adalah seorang kepala daerah di Provinsi Jambi. Tepatnya adalah sebagai wali kota Jambi. Nama beliau adalah Dr. Haji Syarif Fasah ME. Panggilannya Pak Syarif. Pasah. Wah, tepuk tangan untuk Pak Wali. Pak Wali ini kan sebagai kepala daerah. Ya. Apalagi sudah 2 periode ya. Berarti kan benar-benar sudah dicintai sama rakyat Kota Jambi. Tapi sebelumnya, sebelum menjabat sebagai wali kota Jambi, dulunya apa sih? Boleh kalau diceritakan? Ya, sebelum saya terjun ke dunia politik, apalagi ke wali kota, saya sebetulnya itu adalah sebagai konsultan engineer, yaitu konsultan perencana dan supervisi. Kemudian dari konsultan, lebih kurang saya berkarir sekitar 8 tahun jadi konsultan, saya beralih menjadi pengusaha, yaitu menjadi kontraktor. Kontraktor. Nah, dari kontraktor inilah saya mulai membangun bisnis kecil-kecilan, kemudian menjadi menengah dan menjadi besar. Akhirnya di tahun 2010 saya terjun ke dunia politik dengan bergabung ke salah satu partai politik dan menjadi ketua sayap waktu itu. Nah itu dimulai dari karir yang pertama kali terjun di dunia politik. Tapi sebelumnya juga pernah jadi ketua Gapeknas? Iya, jadi saya banyak sekali asosiasi yang saya pegang. Sebelumnya menjadi ketua Gapeknas. Jadi Gapeknas di tahun itu, di tahun 2000-an itu adalah menjadi penyeimbangnya Gapensi. Ada 2 organisasi, ada Gapensi, ada Gapeknas. Nah, jadi kemudian setelah jadi ketua Gapeknas, saya juga ketua ATAKI, yaitu Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi, yang mensertifikasi tenaga-tenaga ahli engineer waktu itu. Kemudian banyak organisasi-organisasi yang berbasis teknik yang saya ketuai saat itu. Termasuk ketua Kadin? Ketua Kadin juga, termasuk dalam jajaran HIPMI juga. HIPMI juga ya? HIPMI juga. Oh. Masuk di partai politik? Itu tahun berapa? Jadi masuk ke partai politik 2010. Nah, ini ada kisahnya juga kenapa saya bergabung ke partai politik. Jadi waktu itu saya banyak sekali membantu masyarakat. Membantu masyarakat karena saya banyak sekali peralatan alat-alat berat, membantu membuat jalan dan lain sebagainya. Saat itu saya berpikir bagaimana saya ingin berbuat lebih besar lagi. Nah, berbuat lebih besar berarti saya harus ada kendaraan, yaitu partai politik. Tapi saat itu belum berpikir untuk menjadi wali kota maupun anggota DPR, tidak waktu itu. Nah, saya konsultasi dengan istri, saya tanyakan kalau saya bergabung di partai politik, partai mana? Kemudian istri menyebutkan partai A, dia bilang gitu, karena partainya partai sistem waktu itu. Nah, saya masuk ke partai itu, ternyata karena saya masih junior, saya belum diterima menjadi pengurus partai karena belum ada yang kosong.
maka saya menjadi ketua salah satu sayap. Sayap. Nah, di ketua sayap itu saya besarkan sayap itu sehingga sayap dengan partainya hampir sama besar. Gitu Malah ya? ngetop ininya sayapnya. Ya. Nah, setelah itu saya punya program waktu itu, kalau saya bergabung di partai politik, saya tidak akan mencari makan di partai politik. Jadi dalam arti kata saya harus mapan dahulu secara ekonomi, baru saya bergabung ke partai politik. Karena basisnya sudah kuat. Basisnya sudah kuat. Gitu. Basis ekonominya sudah kuat. Nah, baru bergabung di partai politik karena saya ingin berbuat yang lebih besar lagi waktu itu. Ya. Tapi itu belum berpikir sama sekali untuk terjun untuk menjadi kepala daerah ataupun DPR. menjadi DPR, tidak terpikir sama sekali. Nah, itu. Karena fokus terhadap bisnis. Bisnis. Yang sudah berkembang, mapan, gitu. Dan kalau mungkin masuk ke partai politik, justru bukan cari enak, tapi nomboi, menghidupi. Betul, itu yang terjadi. Menghidupi. Itu yang saya terjadi. partai politik itu tadi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nomboi, kan gitu. Nombok. Jadi semua kegiatan, karena ya memang tadi niat kita adalah bagaimana kehadiran saya di partai ini, saya mampu mewarnai partai ini. Jangan sampai saya bergabung di partai, saya cuma hanya pelengkap penderita saja. Nah itu. Dan alhamdulillah, sayap yang saya pimpin hampir sama besarnya dengan partai saya, sama ngetopnya gitu. Itu di tataran kota Jambi? Provinsi. Oh, provinsi, udah di provinsi. Oh, itu di tataran provinsi udah provinsi. Ya? Oh. Gitu. Terus terbesit masuk dan ikut dalam kontesta pilkada. Konstelasi pilkada. Itu tahun berapa ya? Jadi 2010 saya bergabung di salah satu partai politik. Banyak kegiatan saya lakukan, misalnya ada kegiatan bencana-bencana, saya duluan hadir di sana. Jadi kalau dinas sosialnya belum hadir, saya udah duluan hadir. Jadi seperti kantor dinas sosial saya dulu. Kemudian 2011, nah 2012 ternyata teman-teman saya mensurvei, karena kami 2013 ada pilkada waktu itu. Begitu disurvei menggunakan konsultan nasional, ternyata saya rankingnya elektabilitas maupun popularitas saya nomor 3. Nomor pertama itu incumbent, nomor 2 wakil, nomor 3 saya. Nah saya pun kaget. Nah, akhirnya teman-teman saya bilang, udah kalau gitu lanjutin aja lah. Dalam arti kata, jangan lagi ke kabupaten-kabupaten lain, tapi fokus di kota dahulu. Nah akhirnya saya banyak membantu warga kota, membantu perbaikan jalan dan lain sebagainya, dan saya mengerjakan sendiri waktu itu. Nah yang membuat masyarakat tertarik karena saya bisa mengoperasikan semua alat berat, saya bisa operasikan. Untuk dari mulai pembuat jalan, ya, mulai ekskavator, grader, dozer, waller, semua saya bisa inikan, semua operasikan. Nah itu ternyata menjadi tontonan menarik bagi masyarakat. Pokoknya waktu itu kalau ada jalan rusak, mereka bukan telepon PU, langsung, tapi telepon saya. Nah sehingga saya turunkan alat, saya langsung perbaikin semua. Nah ternyata hal itu ternyata membuat popularitas dan elektabilitas saya naik. Setelah 3 bulan dari disurvei pertama 2013, saya udah peringkat kedua. Udah kejar-kejaran dengan nomor 1. Nah nomor 1-nya adalah wakil wali kota saat itu. Incumbent, wakil wali kota saat itu. Malah wali kotanya, incumbentnya saat itu udah nomor 3. Nomor 3 di bawah saya. Di bawah saya. Nah setelah itu di awal 2013 ya, ternyata saya sudah kejar-kejaran dengan wakil wali kota yang nomor 1 itu. Nah 2013 bulan Juni kita ikut pilkada, kebetulan ada 4 pasang waktu itu. Yang pertama adalah wali kota incumbent, yang kedua adalah wakil wali kota incumbent juga, yang ketiga ketua DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi, ketua DPRD provinsi, incumbent juga. Dan saya waktu itu bukan siapa-siapa, hanya sebagai pengusaha, dan wakil saya saat itu pun hanya ustadz biasa gitu. Nah, itu. Nah ternyata kami menang waktu itu, tidak sangka kami menang. Ya udah perjalanan jadi wali kotanya. Nah, itu. Program yang menjadi andalan pada saat kampanye dan itu mungkin menjadi dan melekat di hati masyarakat Jambi apa? Nah, selama saya turun ke masyarakat saat itu, saya merasakan sekali bahwa pendidikan itu mahal sekali. Ya, pendidikan tidak berpihak kepada orang miskin. Dulu ada sekolah favorit, ya, yang masuk sekolah favorit ini yang pinter, yang kaya. Tapi kalau yang miskin tidak bisa. Nah, kemudian kesehatan. Di sana itu ada jargon dulu,
kalau mau berobat harus deposit uang dahulu. Oh. Jadi yang miskin itu jangan harap mendapatkan pelayanan lebih waktu itu. Jadi harus menunggu lama. Nah itulah yang ada 3 program yang saya benahin. Yang satu ada infrastruktur, ya, kemudian adalah pendidikan dan kesehatan. Nah saya sadar bahwa infrastruktur kenapa tidak bisa maksimal dilakukan pemerintah karena memang dana PAD-nya minim sekali, PAD maupun APBD-nya. Nah itulah yang saya jual pada saat waktu itu mencalonkan menjadi wali kota dan terpilih. Nah, begitu saya terpilih, yang saya lakukan pertama adalah saya tidak membongkar dan tidak mengganti satu orang pun pejabat di pemerintah, di pemerintahan. Meskipun mereka tidak ada satupun yang mendukung saya. Saya waktu itu sadar, kenapa? Wajar, karena saya bukan bagian dari pemerintah. Iya. Mereka tidak kenal saya. Tapi kenapa saya pakai mereka? Karena mereka saat itu setia mendukung incumbent. Berarti mereka setia kepada atasan. Dia udah tahu atasannya kalah, dia masih dukung juga. Nah orang seperti ini yang perlu kita jaga. Ternyata dia setia dengan atasan. Nah saya masih tetap pakai mereka semua. Sampai saat ini mereka saya pakai, meskipun mereka tidak mendukung saya. Kemudian pertama kali yang saya bangun adalah daerah di mana yang saya kalah. Basis saya kalah, saya bangun. Gitu. Nah kemudian terkait dengan pendidikan, pendidikan dan kesehatan, saya langsung ubah image-nya. Saya katakan bahwa nyawa itu lebih berharga dari administrasi. Maka nyawanya, kalau ada pasien miskin yang datang ke puskesmas, ke rumah sakit, harus dahulu. Jangan ditanya dahulu alamat dan lain sebagainya, tapi dibantu dahulu terkait dengan kebutuhan kesehatannya seperti apa. Nah kemudian juga pendidikan, saya hapuskan pungli, dan saya ingat waktu itu barusan dilantik, mungkin ada sekitar 2-3 minggu saya hapuskan, tidak boleh lagi ada uang pembangunan, uang ini, tetek bengek dan lain sebagainya. Nah, saya mau didemo oleh kepala sekolah waktu itu. Kepala sekolah mau demo, tapi saya ketawa aja. Waktu itu kan SMA masih gabung. Masih gabung. SD, SMP, SMA. Pemkot wilayahnya. Ya, saya panggil kepala dinas, kalau kepala sekolah mau demo, maka siapkan SK penggantian, saya bilang itu. Nah ternyata mereka takut demo. Nggak jadi demo. Nggak jadi demo. Dan itu berjalan terus. Nah setelah saya tidak punya basic pemerintahan, tidak punya basic pemerintahan, ilmu birokrasi saya tidak ada karena kita entrepreneur murni. Nah saya masuk di pemerintahan. Bagaimana saya belajar pemerintahan? Yang saya lakukan adalah saya mencuri ilmu mereka. Ya. Mencurinya bagaimana? Saya panggil semua kepala-kepala dinas saat itu, saya minta agar dipaparkan semua APBD yang mereka pegang. Selama lebih kurang 1 bulan sampai subuh, saya teliti semua, mereka memaparkan semua. Akhirnya saya tahu isi APBD yang ada di Dinas Kesehatan. Saya tahu isi APBD yang ada di Dinas PU, Dinas Pendidikan, semua dinas. Kalau mereka cuma taunya di dinas masing-masing. Jadi akhirnya dalam 1 bulan saya lebih pintar dibanding mereka. Nah itulah saya curi ilmu mereka semua. Dan ini berjalan terus. Nah kemudian saya simpulkan bahwasanya APBD sangat minim, tapi saya mesti membangun kota ini. Nah akhirnya saya tahu bahwa uang yang paling besar itu ada dengan masyarakat, yaitu uang di kantong masyarakat. Sumber daya manusia yang paling besar itu ada dengan masyarakat. Nah akhirnya saya banyak membuat inovasi. Inovasi yang bagaimana membuat masyarakat mengeluarkan uang di kantongnya, uang pribadi, bagaimana dia menghabiskan waktunya gotong royong untuk membangun daerah lingkungan dia masing-masing. Sehingga kami membangun daerah misalnya dari mulai kelurahan, kecamatan, itu hanya menggunakan dana APBD sangat minim sekali. Nah itu yang kami lakukan sehingga kota Jambi bisa sejajar dengan kota-kota lain meskipun dengan APBD yang sangat kecil. Demikian. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Lanjut, Rek. Langsung kita banyak tadi diceritakan dan banyak diskusi yang cukup menarik sama wali kota Jambi ini. Dan tentunya kita akan melihat apa sih yang sudah dikerjakan atau kegiatan apa sih yang sudah dilaksanakan di Jambi. Mari kita lihat videonya. Ini kegiatan apa ini Pak Wali? Wisuda tahfiz.
Wisuda taktis. tahfiz Quran. Oh, taktis Quran. Anak-anak SD. Oh iya. Hafalan. Hafalan ini ya. Berapa juz itu. Dan ini di sekolah negeri. Oh, ini di sekolah negeri ya ini ya? Bukan di sekolah dasar Islam. Oh, sekolah negeri ya? Berarti umum ini? Jadi menjadikan anak-anak kita tidak hanya mengenal Al-Quran, tidak hanya bisa membaca. Tapi di masjid ini ya? Di masjid. Ini masjid yang saya bangun untuk anak saya almarhum. Oh ini? Ya. 1 tahun yang lalu ini berarti ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? baru. Ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Masjidnya masjid apa yang namanya? Muhammad Fabiansah Putra, nama anak saya. Fabiansah. Fabiansah. Ada 10.000 anak-anak di Kota Jambi ini yang menjadi penghafal Al-Quran minimal 1 juz. Kemudian Masih ini kecil-kecil ya anak-anak ya? Ya, anak SD. Anak SD. kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan serta para kepala sekolah, kemudian juga pada guru-guru hafiz dan hafizoh dan anak-anak kami. Ini setiap tahun gini ya? Yang Iya, sudah setahun 2 kali saya wisuda. Setahun 2 kali? Ini target saya selesai jadi wali kota nanti, saya sudah mewisuda 10.000 anak tahfiz. 10.000 anak tadi? Iya, penghafal Al-Quran. Oke, Pak Wali, ini kan sudah periode yang kedua. Berat mana pada saat periode pertama mencalonkan dengan periode yang kedua kemarin? Ya. Jelas berat periode pertama, karena pertama itu kita harus membangun, pembangunannya harus bersifat tidak bisa santai, boleh dikatakan mungkin agak ekstrim yang kita lakukan. Kita harus lakukan dengan hal-hal yang sangat luar biasa, sehingga bagaimana bisa mengejar ketertinggalan Kota Jambi dengan keterbatasan dana. Nah, yang saya lakukan yang pertama adalah saya juga tidak terlalu mengandalkan APBN maupun APBD provinsi, tapi saya meminta bantuan dunia luar. CSR? Tidak, dunia luar itu dengan negara donor maupun lembaga-lembaga donor internasional. Kebetulan Kota Jambi bergabung ada sekitar 5 member, sama seperti Kota Surabaya. Saya tahu persis waktu itu saya sering ketemu Ibu Risma itu di member-member internasional pertemuan. Nah, saya manfaatkan itu, saya melobi negara-negara donor dan lembaga-lembaga donor, sehingga dari hasil saya melobi selama 1 periode itu saya bisa mendatangkan dana bantuan ke Kota Jambi itu sekitar 1,2 triliun. Oh, lumayan. Iya. Jadi seperti pembangunan TPA, sanitary landfill yang dibantu oleh Bank Pembangunan Jerman senilai 13,4 juta euro atau 250 miliar. Kemudian ada sewage system lagi dibantu oleh ADB sebesar 750 miliar. Dibantu lagi oleh UNESCAP juga, PBB waktu itu dibantu Waste to Energy WTE dan UN Habitat dan banyak lembaga PBB yang membantu kita saat itu. Nah, bagaimana sistem mereka membantu kita? Itu program yang soft loan, bantuan-bantuan hibah dari luar negeri ke pemerintah Indonesia, dan mereka hanya menyampaikan kepada kementerian terkait pemerintah Indonesia, ini ada program gratis, maka dari program gratis ini kami hanya titip bahwa Kota Jambi harus beringkat pertama. Nah, itu. Jadi bukan saya ngomong, yang ngomong adalah pejabat-pejabat lembaga donor maupun negara donor ini. Nah, sehingga pemerintah pusat kalau dia mau menginginkan dana ini, ya dia harus memprioritaskan Kota Jambi saat itu. Nah, inilah yang kami lakukan pertama kali. Jadi saya gunakan semua sumber daya untuk bagaimana memasukkan dana sebesarnya membangun Kota Jambi. Nah, itu. Tepuk tangan untuk Kota Jambi. Untuk periode kedua ini, yang menjadi andalan atau prioritas bagi Kota Jambi apa? Ya, periode pertama saya membangun. Periode kedua ini karena zamannya sudah 4.0, di mana di mana generasi milenial ini sudah dengan dunia maya, ya.
maka dunia sudah digitalisasi. Saya harus membentengi bagaimana anak-anak ini semua. Nah, membentengi anak-anak ini adalah tentunya dengan bagaimana akhlak yang berbudaya. Nah, akhlak inilah yang saya bekali, yaitu bagaimana saya mencetak hafiz Quran di kota Jambi ini. Tetapi kalau selama ini biasanya kita mengirim anak kita mungkin ke sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah swasta Islam, atau madrasah, pondok pesantren, sehingga anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini tidak. Ini kami lakukan di sekolah-sekolah pemerintah yang tidak pernah ada sekolah pemerintah, sekolah negeri itu mengeluarkan hafiz Quran. Nah, yang pertama kami lakukan adalah kami merekrut semua guru-guru tahfiz yang dia minimal 20 juz, hafalan 20 juz. Ada lebih kurang 200 guru tahfiz yang kami akan jadikan honor APBD dan kami sebar ke sekolah-sekolah SD negeri dan SMP negeri yang ada di kota Jambi. Nah, tugasnya saya bebankan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa di akhir masa jabatan saya nanti tahun 2023, saya inginnya adalah bahwa ada minimal 10.000 anak-anak SD dan SMP dari sekolah pemerintah itu adalah sebagai penghafal Al-Quran. Minimal 1 juz. 1 juz. Minimal 1 juz. Nah, itu terlaksana. Kemarin saya terakhir mau wisuda, saya wisuda ada 5.000. 5.000 ya? 5.000. Wisuda pertama? Enggak, ini sudah wisuda ketiga. Ketiga. Nanti akhir tahun nanti Desember saya mesti wisuda sekitar 2.000. Nah, tahun depan saya mesti mau wisuda paling tidak 3.000 anak. Sehingga tercukupi keinginan saya untuk 10.000 anak yang sudah menghafal Al-Quran. Dan saya juga keluarkan peraturan wali kota untuk anak-anak SD. Apabila mereka ingin sekolah di sekolah SMP negeri, SMP pemerintah, maka dia harus menghafalkan minimal 1 juz. 1 juz Al-Quran. Kemudian untuk anak SMP minimal dia 2 juz untuk masuk ke SMA pemerintah. Nah, itu. Dan ini berjalan terus. Nah, itu. Hebat. Di Jambi itu ada berapa kecamatan ya? Di Jambi ada 11 kecamatan. Saat ini ada 62 kelurahan, tapi ini sudah dalam penyusunan pemekaran bertambah 5 kelurahan lagi. Kemudian di kota Jambi ini jumlah penduduk lebih kurang 650.000 jiwa dengan luas 178,32 kilometer persegi. Jambi sebagai ibu kota provinsi Jambi ibu juga. Kota provinsi Jambi. Periode terakhir nanti 2023. Ya, bulan November insya Allah. Bulan November ya, insya Allah seperti itu. Ada nggak keinginan? Karena pilkadanya nanti kan serentak ya. Betul. Pilkada serentak baik itu pilgub maupun pilbub, pilwako, pilwali, itu kan serentak. Ada nggak keinginan untuk mencalonkan gubernur? Ya, sebetulnya di tahun 2020 pilkada serentak saya sudah salah satu kandidat mencalonkan diri menjadi gubernur. Ya, jadi gubernur. Dan kenapa saya mencalonkan itu? Karena saya juga berdasarkan basis survei. Semua lembaga konsultan juga mensurvei saya, semua kandidat, dan memang saat itu saya yang tertinggi hasil surveinya. Ya. Tetapi namanya politik, namanya politik, ternyata saya tidak bisa maju waktu itu karena apa? Partainya kurang. Partai yang ada di tangan saya pun lepas. Lepas, diambil oleh kandidat-kandidat lain. Nah, akhirnya saya mesti merelakan bahwa saya tidak bisa maju pilgub. Dan kemudian saya juga mendapat musibah waktu itu. Konsentrasi terpecah. Saya kena COVID sekeluarga sehingga anak saya yang paling kecil pun usia 13 tahun SMP meninggal dunia karena COVID. Sehingga setelah itu saya sudah tidak ngurusin politik lagi karena saya merasakan sepertinya setengah nyawa saya sudah menghilang waktu itu. Jadi tidak konsen ke politik dan baru saya normal kembali itu di tahun 2021, sekitar 6 bulan setelah itu. Ya. Baru saya mau bicara politik lagi dan akhirnya saya mengambil salah satu partai politik menjadi salah satu ketua partai politik di Provinsi Jambi. Provinsi ya sekarang? Provinsi. Ya? Ketua Partai Politik Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Nah, kalau ditanya di tahun 2024, apa target politik? Yang pertama adalah target politik saya adalah mengamankan dahulu kursi DPR RI yang ada di partai saya saat ini. Karena kenapa? Karena di tahun 2024 nanti kandidat pesaing itu berat karena itu banyak kepala daerah. Ada 6 kepala daerah yang akan maju untuk di DPR RI. Jadi saya mesti maju
untuk mengamankan simpatisan saya dan suara saya untuk mengamankan satu kursi atau bisa untuk menambah kursi di DPR RI nanti. Nah, dan juga bisa sebagai cekson-nya. Sebagai Cekson. Nah, Ya, untuk cekson ya. betul. Jadi saya ingin melihat bagaimana perolehan kursi di DPRD provinsi nanti. Betul. Ya, kalau ternyata di DPRD provinsi nanti suara partai saya signifikan naiknya, maka insya Allah kalau Allah meridhoi, saya ikut kembali bertarung di 2024 nanti. Insya Allah nanti bisa terlaksana. Amin. Gitu. Karena konsentrasi sudah full. Amin. Dan untungnya kan memang sekarang enak. Jadi DPR sama Pilpres berbarengan, bisa sebagai cekson, dan cekson ada suara waktu, lah, ya, sebagai cekson suara. Jeda waktu yang cukup. Dengan waktu yang cukup, maka nanti bisa untuk mendaftar sebagai pilkada. Ya. Terima kasih Pak Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Fassah, yang tentunya mungkin ada pesan dan kesan untuk Surabaya, Pak Wali. Baik, kepada para anak muda Cak di Surabaya, ya, kota Surabaya adalah menjadi kota ikon di Indonesia ini, tidak hanya Indonesia tetapi di internasional. Pemerintah sudah membangun kota Surabaya sedemikian rupanya. Ya. Kami adalah warga Indonesia yang kebetulan bangga dengan kota Surabaya, salah satu ikon. Oke, terima Kami kasih. mengingatkan kepada seluruh masyarakat, jagalah yang telah dibangun oleh pemerintah. Karena apa? Pemerintah tidak bisa menjaga dan tidak bisa membangun ini setiap tahun. Jadi setelah dibangun itu harus dijaga. Jangan sampai tahun ini dibangun, banyak aksi-aksi vandalisme sehingga membuat bangunan tersebut menjadi tidak menarik lagi. Sama-sama jaga kota Surabaya, sehingga mudah-mudahan nanti kota Surabaya tidak hanya dikenal secara nasional, tetapi juga akan number one di internasional nantinya. Selamat dan banggalah Anda menjadi masyarakat kota Surabaya. Terima kasih.